Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya ini dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Ini settingnya kok baru? Ya gitu, biar nggak bosen. Karena kemarin ada yang DM, Mas pindah lokasi mas, itu kok gerak-gerak belakangnya, itu ada kuntilanak dan macem-macem. Wah gitu, jadi akhirnya tim saya juga kebawa juga nih, parno gitu kan ya. Oke, akhirnya kita bikin setting yang lebih sederhana ya, dan tetap bisa menghibur kalian semuanya. Oke, pastikan semuanya perabsenan beres di cerita kali ini, kiriman dari subscriber. Kalian pernah mendengar istilah indigo di cerita kali ini? Ada seorang pria, dia ini indigo, sering mengetahui hal apa yang akan terjadi di ke depan, hal apa yang akan ia temui yang sekiranya akan membahayakan. Ditandai dengan demam yang tiba-tiba. Jadi ketika dia ini tahu ada sesuatu hal yang negatif gitu kan ya, ini dia berasa demam. Biasanya ini disusul mimpi gitu. Ketika dia tidak berhasil mengatasi atau dia mengabaikan, maka dia sendiri ini yang akan celaka. Biasanya ya ditandai dengan dia ini sakit-sakitan yang lama tak kunjung pulih. Ini kan secara tidak langsung mengancam jiwanya sendiri. Sebenarnya dia ini menolak dengan apa yang dialaminya. Pria ini sebenarnya menolak, ya ampun kenapa aku harus seperti ini. Ternyata ini warisan dari leluhur sebelumnya. Pada saat kakeknya masih hidup, ini kakeknya juga berpesan, kamu nanti kalau ada apa-apa atau kamu melihat sesuatu hal apa, kamu harus menolong, membantu dan selesaikan. Walaupun itu memang bukan keluarga kita. Entah siapapun selagi kamu kenal, selamatkan. Dan jika tidak, ini akan menyakiti dirimu sendiri. Tujuannya agar kamu ini baik terus sama orang. Ini leluhur sebelumnya ini mengatakan seperti itu. Hingga pada suatu hari, dia mengetahui bahwa putri dari sahabat terdekatnya tak lama lagi akan dijadikan tumbal pesugihan. Pria tersebut ini mengungkapkan ke sahabatnya, putrimu ini sudah dinanti iblis. Sementara tanggapan dari sahabatnya ini biasa-biasa saja, dan bahkan ini justru malah meremehkan. Ih, kamu ini gimana sih? Percaya dengan hal-hal kayak gitu, mitos ya. Ini dianggapnya ini kayak bercanda, kamu jangan berlebihan kalau bercanda. Dia mengatakan seperti itu. Nah, akankah si pria tadi yang memiliki kelebihan gitu, indera gitu kan ya, bisa menyelamatkan putri dari sahabatnya? Jika dia ini tidak berhasil mengatasi, maka akan ada dua korban gitu. Dua korban, loh kok bisa mas? Yang pertama, putri dari sahabatnya akan menjadi korban tumbal gitu kan ya. Yang kedua, dirinya sendiri, si pria ini, karena memang dari leluhur sebelumnya mengatakan seperti itu, kamu harus menolong, dan jika kamu mengabaikan maka ini akan menyesatkan kamu sendiri. Akankah dia ini berhasil mengatasi? Kalian penasaran semuanya? Saksikan selengkapnya di channel Rian Agus Widodo. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Kejadiannya di Jawa Tengah, akan tetapi semua nama tokohnya ini sudah disamarkan untuk keamanan bersama. Mari kita sama-sama menyimak, kita mengambil edukasi yang baik dan yang buruk ditinggalkan gitu ya. Tujuan dari tayangan ini. Kejadian ini lumayan sudah lama. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Firman. Firman ini tinggal dengan bapak, ibu, dan ketiga adiknya. Firman anak pertama. Firman inilah yang mewarisi indigo tadi dari leluhur sebelumnya. Dan ini sudah dari kecil Firman merasakan hal seperti itu. Ini bapaknya ini sampai hafal banget. Jadi ketika Firman sakit, bapaknya ini langsung nyamperin Firman. Apa?
Apa yang kamu rasakan? Kok tiba-tiba sakit? Iya Pak, ya seperti biasa Pak. Firman harus mengingatkan temannya Firman, Pak, kayaknya mau ada sesuatu. Ya diingatkan lah. Kalau toh itu temurunnya ini di Bapak, ya Bapak bakalan yang melakukan tugas itu. Orang tujuannya baik. Cuma kan ini memang kamu. Bapak ini malah enggak, Le. Bapak ini hanya hafal aja. Kalau pas kamu demam, kalau pas kamu ini kondisinya seperti ini, kamu nggak bisa bohong, Bapak hafal. Harus dilakukan. Jangan sampai kayak dulu pas kamu masih kecil. Ada apa ini? Jadi dulu pas masih kecil, pernah Firman ini kehilangan sahabat terdekatnya, seorang laki-laki, kita sebut saja namanya Sandi. Pada saat itu sudah diingetin sama kakeknya Firman, semasa kakeknya masih hidup. Kalau kamu ngerasa ada apa-apa, terus lewat mimpi, terus badan kamu gimana-gimana, ngomong Mbah ya. Firman ini punya sahabat Sandi ini, mereka ini kemana-mana bareng. Yang membuat sampai sekarang ini Firman trauma ini, kejadian ini. Jadi pada saat itu yang namanya Sandi sering sekali mengajak main layang-layang. Wajar anak-anak kecil saat itu gitu kan ya. Ini seneng main layang-layang. Berapa hari sebelumnya Firman ini merasakan panas badannya gitu kan ya. Tapi nggak ada tanda-tanda ini mau gimana. Nah barulah disusul mimpi. Firman melihat si Sandi mengejar layang-layang putus, ya, ini nyangkut di pohon. Pada saat itu, ini Firman melihat si Sandi ini naik. Dan saat itu juga Firman ini tidak bisa apa-apa. Di mimpinya Firman melihat Sandi terpleset dan terjatuh. Setelah itu, ini Firman ini ngomong sama kakeknya. Ya udah kamu ngomong sama si Sandi. Nah, karena anak kecil itu, Firman ngomong, si Sandi bilang, apa sih kamu ini orang-orang, kamu mau gantiin, mana beliin. Ini yang ada mereka ini saling gontok-gontokan seperti itu. Firman, dia ini kayak menyerah, tidak lagi untuk menegur Sandi. Justru kayak menyerah pulang, pasrah. Tidak berusaha semaksimal mungkin menahan si Sandi ketika melihat sebuah layang-layang putus. Dan ternyata benar. Dan tak lama kemudian, warga geger. Geger apa? Sandi terjatuh dari pohon. Perbedaan di mimpinya, gitu kan ya. Ini terjatuhnya terpleset. Ternyata ada arus listrik kabel, ya. Ini yang memang mengenai si Sandi. Entah ini konsleting atau apa, ya kan. Sandi ini kesengat listrik. Dia kaget dan jatuh. Disitulah Firman trauma, ya ampun. Sahabatku, sampai Firman ke bawah gede. Itu yang membuat ketika ada apa-apa, Firman mau gak mau harus mengingatkan. Akan tetapi ketika seseorang diingatkan kan nggak langsung percaya Mas Lutfi. Ketika kamu nanti mau kayak gini loh, kan dipikirnya kamu ini gimana sih duluin Tuhan loh ini, gitu kan. Ini sering sekali yang dialami Firman. Ya ampun, ini cara jelasinnya gimana ya. Firman sendiri sebenarnya menolak adanya kelebihan itu yang ada di dirinya. Lah kalau keluarga oke, Firman bilang seperti ini aman gitu kan ya. Kalau orang lain kan butuh effort untuk menjelaskan. Karena kayak aneh kamu ini loh, kok tiba-tiba ngelarang-larang, kan pasti seperti itu. Dan ketika memang Firman tidak berhasil ya, Firman mengalami sakit yang lumayan lama. Dan ini kayak menyiksa diri Firman sendiri. Itulah sedikit tentang keanehan yang dialami oleh Firman. Keanehan berupa kelebihan ya Mas Lutfi ya. Keanehan yang berupa kelebihan. Firman ini bekerja di sebuah rumah sakit. Firman ini seorang perawat. Bisa dikatakan Firman ini temennya banyak. Firman tidak pernah pilih-pilih pertemanan atau apa. Sampai ke tukang parkir. Ini kalau sama Firman tegur sapa. Firman ini orangnya bener-bener kalau di tempat kita serese Mas Lutfi. Serese. Serese itu sebangsa kayak gimana sih Mas Lutfi? Kayak humble gitu. Jadi ketika ada sahabatnya ini ngelamun atau apa, Firman ini mendekati dan menegur. Gitu. Ada apa? Gimana kabarnya? Menanyakan. Firman dikenal orang, Firman baik, humble gitu kan ya. Akan tetapi sebenarnya Firman ini nggak betah kerja di situ sebenarnya. Karena apa ini? Firman ini sering melihat hal-hal aneh di rumah sakit tersebut. Dan memang warga sekitar mengatakan jika rumah sakit tempat Firman kerja ini angker. Firman ini berusaha menutupi dengan dia ini baik-baik saja, akan tapi ternyata salah satu dari sahabatnya ini ngamati. Mas Firman, aku mau ngobrol sama Mas Firman. Aku udah lama kerja sama Mas Firman.
Aku lihat Mas Firman ini membagikan energi yang baik untuk sahabat-sahabat. Ketika sahabat ini lelah, sahabat ini ada tekanan, sahabat ini lagi banyak tugas, Mas Firman sebisa mungkin menghibur sahabat-sahabat. Tapi nggak tahu ya, ini cuma perasaan saya apa gimana ya. Ini saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya sering melihat Mas Firman ini bengong sendiri. Kadang Mas Firman ini kayak merasakan tekanan yang sangat luar biasa sekali. Cuma Mas Firman ini nggak pengen ngerepotin temen. Saya yang merasa terbantu dengan adanya Mas Firman. Itu pertama, ketika saya udah ngantuk banget ya, Mas Firman ngajak ngobrol saya biar saya tetap fit. Mas Firman kadang-kadang minjemin saya uang kalau pas saya lagi butuh. Nah ini saya pengen tanya, sebenarnya Mas Firman ini ada apa? Ceritakan Mas. Yang awalnya Firman gak mau cerita, akhirnya Firman pun cerita. Jadi saya punya ini. Mas, serius kamu Mas? Iya. Kalau toh saya nggak baik, tiba-tiba saya mengingatkan orang tersebut, apa ia mau? Berarti mau nggak mau, ini saya dituntut untuk baik sama orang terus toh. Siapa yang saya kenal? Agar ketika orang tersebut mau ada sesuatu hal apa gitu yang akan terjadi pada dirinya, ini paling tidak mudah dikendalikan. Saya pernah punya pengalaman dulu, saya menyesalnya sampai sekarang. Dan sebenarnya saya tidak mau merasakan hal ini Mas. Tapi gimana lagi? Ini yang saya alami. Kita sebut saja sahabatnya ini namanya Eki. Yang tanya itu namanya Eki. Nah, Firman ngomong sama si Eki, saya harap Mas Eki bisa membantu saya. Ketika sahabat kita ada sesuatu hal apa, ya saya sih mintanya, pengennya mereka ini baik-baik saja. Semua yang saya kenal, yang ada di RS ini, yang bekerja di sini, semua baik-baik saja. Cuma ketika nanti ada sesuatu hal terjadi, saya minta Mas Eki bantuin saya untuk jelasin. Saya mohon Mas Eki mau membantu ketika saya menjelaskan ke siapa dan orang itu nggak percaya, tolong ya Mas. Dan Mas Eki percaya nggak? Apa kata orang-orang? Kalau RS ini angker, iya bener adanya Mas. Bener adanya, saya sering sekali ini melihat sesuatu hal yang, ya ampun ini kok bentuknya kayak gini, ini kok bentuknya kayak gini, ini bentuknya kayak gini. Tapi kalau saya ngomong sama anak-anak, saya ngomong sama teman-teman yang ada, ya saya diketawain atau mungkin mereka pada bubar kalau ketakutan, kan kayak gitu Mas. Apalagi bawaan saya ini orang yang suka humor. Nggak yang serius atau apa, ya pasti diketawain Mas. Mas, bentar. Kalau sampean ngomong masalah rumah sakit ini angker, sebenarnya ada beberapa cerita di sini Mas. Tapi yang tahu Pak Topik, security Mas. Sebelum Mas ada di sini, beliau ini sering mengalami hal-hal seperti itu. Cuma dia ini sama kayak Mas Firman, nggak pengen cerita ke siapa-siapa. Nah saya pernah diceritain. Kalau sampean pengen tahu ceritanya, sampean ngobrol, biar tahu. Firman pas ada kesempatan ngobrol sama Pak Topik. Pak Topik ini tidak punya kelebihan, akan tetapi karena Pak Topik ini sudah lama di RS itu, lebih lama dari si Firman, dia ini mendengar bahkan mengalami sendiri kejadian aneh di rumah sakit itu. Tanya kan si Firman, saya pengen tahu adanya seperti ini di rumah sakit ini. Di sini tujuannya Firman ini pengen tahu apa yang ia lihat, ya kan, makhluk-makhluk yang tak kasat mata sebenarnya ini sama nggak sih, gitu kan ya? Apa ini hanya sebuah ilusi atau apa, ya kan? Atau mungkin Firman pas kecapean atau apa gitu kan? Firman pengen membuktikan, tanyalah sama Pak Topik tentang rumah sakit angker tersebut. Sudah dipastikan Pak Topik ini punya pengalaman, cerita akhirnya sama Mas Firman. Yakin Mas Firman pengen ngerti, pengen tahu cerita di sini, nanti malah takut kalau pas shiftnya malam. Enggak Pak, saya pengen tahu. Saya kan penasaran gitu loh Pak ya. Kata orang-orang kok rumah sakit ini angker. Jadi gini Mas, saya nggak cerita ke semuanya sih Mas. Ini pengalaman saya dan beberapa teman-teman yang ada di sini sebelum saya juga. Untuk sekarang sudah tidak lagi di bagian garasi. Garasi mana Pak? Lah itu garasi itu. Garasi mobil ambulan itu Pak. Dulunya sebelum Mas Firman di sini, saya awalnya nggak percaya. Saya ngeri sendiri lihatnya. Jadi pada saat itu
sama-sama security kayak saya, ini lebih duluan ngomong ke saya. Nanti kalau kamu tiba-tiba tengah malam, kok tumben biasanya ada beberapa yang jenguk terus nungguin pasien gitu, nungguin saudara yang sakit atau apa gitu. Biasanya keluar beli minuman atau mungkin keluar beli makan. Tiba-tiba kondisi rumah sakit sunyi, jangan kaget. Loh, kok bisa seperti itu? Ini tanya kan, Pak Topik ini tanya sama sahabatnya. Iya, itu ada pertanda. Sesuatu hal akan terjadi. Entah itu orang kecelakaan, entah itu orang meninggal, entah itu atau apa. Seperti itu. Ah, mosok sih? Pak Topik awalnya nggak percaya. Yang paling jelas lagi, ini tepat di garasi. Kalau kamu sendirian, tiba-tiba bau bangke, itu pusatnya di dalam mobil. Dan semua mobil ambulan, ini bau menyengat bangke. Itu sudah dari dulu seperti itu. Masa sih Pak? Iya, nanti buktiin aja. Hingga pada akhirnya Pak Topik ini membuktikan sendiri. Pertama yang ia lihat tumben-tumbennya ya, temen yang jaga bareng saat itu sakit, nggak berangkat. Pada saat itu Pak Topik ini merasakan apa yang dikatakan sahabatnya tadi. Tiba-tiba RS yang ia jaga sunyi sekali. Biasanya ada penjaga dari pasien datang itu, Pak, kalau mau beli es di mana? Pak, kalau mau beli minum di mana? Ini kan sering tanya ke situ gitu kan ya, ke tempat security gitu. Ini tumben sepi banget. Jam 10. Jam 10 malam. Lagi jam 11. Aduh, kok tambah sepi yo. Biasanya parkiran ada orang duduk-duduk berapa gitu kan, ada tukang parkir. Ini tumben banget saat itu, entah ini tukang parkir kemana. Jadi bawaannya ini beda dengan hari-hari biasa. Tak lama kemudian bau menyengat, bau bangke ini muncul dengan tiba-tiba. Di sini Pak Topik kan bingung, kok jelas banget ini baunya. Karena memang Pak Topik ini seorang security, dia harus jaga, dia kan berarti ini tanggung jawabnya Pak Topik. Pak Topik nyari dan ternyata emang bener. Ini munculnya bau bangkai tersebut ini justru malah dari garasi. Dan pada saat itu ya kan, karena memang naruhnya kunci segala macam, ini kan di tempat security itu ya kan. Ini mobil dibuka, dicek satu persatu. Dan ternyata bener baunya busuk minta ampun. Sampai ke bawah-bawah kolong ini nggak ada. Mobil 1, mobil 2, selanjutnya semua diperiksa. Nggak ada yang namanya bangke. Itu terjadi, ini nggak lama. Setelah itu disusur, ternyata emang bener. Tak lama ada kabar, ini ada kecelakaan. Mobil ambulan langsung segera berangkat. Ternyata emang bener, ada terjadi kecelakaan kayak gini. Mobil ambulan akhirnya jalan. Dan ternyata rata-rata ini kecelakaan yang parah. Kalau pas jemput pasien yang sakitnya wajar-wajar aman, nggak ada kendala yang gimana-gimana. Akan tetapi ketika membawa pasien-pasien yang kecelakaan lah atau apa yang memang mengerikan, ini sudah pasti bau itu muncul. Itu yang dialami Pak Topik. Ada lagi pengalaman dari perawat juga namanya Bu Santi. Pernah saat itu geger dan Pak Topik pun akhirnya jadi tahu, wah iya ini berarti rumah sakit ini angker. Pengalamannya Bu Santi ini yang akhirnya Pak Topik tahu, pada saat itu rumah sakit tersebut, ini ada salah satu pasien, ada pasien nenek tua, gitu. Jadi tetangganya Bu Santi. Makanya kenapa Bu Santi ini ketika nenek itu dirawat di situ intens, gitu. Merawat, datang ke situ, menanyakan gimana nek, gimana, tanya sama keluarganya juga yang nungguin.
Singkat cerita, nenek tersebut ya, ini sudah pulih. Gitu. Ini yang menjadikan akhirnya dapat izin pulang, sudah dibolehkan pulang sama dokter. Gitu. Akan tetapi pada saat itu ya, ini Bu Santi mengalami kejanggalan. Kejanggalannya apa? Bu Santi sadar kok kalau si nenek ini udah pulang, keluarganya juga sudah mengucapkan terima kasih gitu kan ya. Mbak Santi, terima kasih ya, selama di sini diurus terus sama pasti nggak apa-apa. Lagian kita ini kan tetangga, udah kayak saudara. Mudah-mudahan nenek pulih terus ya dan sehat terus. Santi memberi semangat kan, gitu kan. Nenek pulang. Santi ini memberes-bereskan tempat tersebut. Dipastikan kamar bekas nenek tetangganya si Santi itu tadi, ini kan kosong, udah gak ada pasien lagi ke situ, gitu kan. Belum ada pasien baru juga. Saat Santi lewat menjelang subuh, gitu kan ya. Ini kan pas dapat shiftnya malam, gitu kan, menjelang subuh Santi ini mau ke masjid mau sholat. Bu Santi ini melewati kamar bekas nenek yang tetangganya si Bu Santi itu tadi. Pada saat itu Bu Santi sangat sangat masih paham kalau itu belum subuh, jadi belum ada suara azan, belum apa. Tapi Bu Santi ini udah prepare, udah siap-siap gitu kan, udah siap. Dia ini jalan. Bu Santi ini lewat. Kondisinya ya, ini kurang lebih masih jam 3-an. Tapi Bu Santi ini mau ketemu sama teman dan ada berkas-berkas yang harus ia tangani atau apa gitu kan ya. Bu Santi ini lewat. Tiba-tiba ia berhenti dan merinding. Kenapa? Ini masjid kan gak ada orang ngaji. Kok ada orang ngaji? Gimana ini? Dan saat itu rumah sakit bener-bener hening. Biasanya ada orang lewat, siapa? Kok tumben? Biasanya security patroli atau apa lewat. Ini kok tumben? Suara pengajian itu semakin jelas. Nah, setelah diamati ternyata suara itu berada di bekas kamarnya si nenek tetangganya Bu Susanti itu tadi. Loh, kok di kamarnya nenek? Ada siapa yang ngaji di sini? Dan berasa di situ kayak banyak orang. Loh. Emang ada pasien lagi? Penasaran kan? Hingga pada ini dibuka. Pada saat dibuka, terlihat jelas ranjang bekas nenek itu ya. Ini yang tadi udah bersih clean gitu. Ini justru malah nenek itu masih di situ dan posisinya nenek tersebut duduk di ranjang, kakinya ini ke bawah dan kepalanya ini nunduk. Santi kaget kan? Loh, nenek, bukannya nenek ini udah pulang? Santi otomatis nanya kan, orang dia ini tetangganya. Nek, terus keluarga di mana, Nek? Terus nenek kapan lagi sini? Perasaan tadi kan udah pulang, nenek udah sembuh, kenapa nenek masih di sini? Tidak menjawab. Nunduk aja. Awalnya nggak takut karena penampakannya ini nggak horor gitu, nggak hantu. Ini kenapa duduk kayak gini, terus kok nggak langsung ditangani sama perawat lain? Nah, akhirnya Bu Santi ini langsung datang ke tempat perawat, di ruang perawat, cerita, ngobrol, ini ada kayak gini. Loh, enggak kok. Saya lihat tetangga saya masih ada di situ. Nah, akhirnya mereka pun memastikan, dan pada saat masuk ruangan itu, ya, ini nggak ada apa-apa. Loh, kok hilang? Ini nenek di sini, Mbak. Mbak, Bu, ini di sini. Mas, beneran tadi saya lihat. Bu Santi ini gimana sih? Ketiduran, mimpi atau gimana? Orang nggak ada apa-apa kok. Udah. Nanti malah dikira ada apa-apa di sini. Ada pasien yang denger atau apa malah mengganggu. Enggak, tapi beneran ada kok. Masa iya? Saya salah lihat. Singkat cerita, setelah itu ya, ini Bu Santi pikirnya, apa saya salah lihat atau mungkin ilusi aja gitu kan ya. Bu Santi ini aktivitas seperti biasa dan dia ini pulang. Pas sampai rumah kaget. Nenek tersebut ini meninggal dunia, nenek itu. Nah, disitulah Bu Santi tahu rumah sakit ini, tempat saya kerja ini ada gak beres. Nah, semenjak itu didatengin kayak orang pinter gitu kan untuk ngatasi hal-hal yang sedikit aneh-aneh di situ. Nah, hingga pada akhirnya ya kan kabar merebak dan ternyata banyak sekali. Hingga diadakan pengajian bersama, doa bersama gitu kan untuk keselamatan semuanya. Semenjak itu ini mulai berkurang. Gitu, mulai berkurang teror-teror yang mengerikan. Itulah yang disampaikan Pak Topi.
ternyata apa yang diceritakan Pak Topik tadi, penampakan nenek itu tersebut itu siapa? Firman ini justru malah tahu. Akan tetapi nenek tersebut ternyata dia ini pernah tinggal di situ. Saat Firman ini ngobrol-ngobrol ke yang lain segala macam, nyari tahu tentang mengenai sejarah rumah sakit ini, gitu kan ya. Nah, menurut penuturan warga yang Firman dapatkan, ini beda keterangan dari Pak Topik, justru malah dari warga sekitar. Jadi dulu sebelum ada rumah sakit, dulu di situ ada rumah gubuk ditinggali sama nenek-nenek. Itu nenek tersebut memang tampilannya serem. Karena memang nggak terawat atau apa gitu ya. Jadi warga ke situ hanya memberi makan. Hingga pada akhirnya nenek tersebut ini tiba-tiba nggak balik lagi, nggak ada di gubuk itu, entah perginya kemana. Sedangkan sudah lama sekali. Kalau dihitungan wajar ya sudah meninggal gitu. Akan tetapi ini meninggalnya di mana nggak ada yang tahu. Atau akhirnya jadi linglung, terus akhirnya dia berjalan jauh atau apa terus nggak ada kabar lagi meninggalnya, ya nggak ngerti gitu. Yang jelas dari mulut ke mulut ini ada cerita seperti itu. Nah itu justru malah yang kuat di mimpinya Firman. Oh ya pantas bener, ini kalau ini bener. Aku pernah bermimpi seperti ini. Jadi ketika teman-temannya mengalami apa atau mungkin ada mau gimana di sini Firman ini langsung mengingatkan, dibantu sama Eki juga. Awalnya memang dianggap kamu ngomong apa sih nggak jelas kamu. Awalnya seperti itu. Kita harus logis dong. Kita ini kerja di rumah sakit loh. Iya tahu, tapi yang aku lihat seperti ini gitu kan ya. Tapi setelah dibantu ngomong sama si Eki, teman-teman pada mengiyakan. Gitu. Karena ada juga yang mendengar sejarah tentang rumah sakit itu gitu. Singkat cerita berjalannya waktu ya kan, pada suatu ketika ini bapaknya Firman ini tanya, ada yang aneh-aneh lagi nggak Firman? Kalau di sahabat teman-teman apalagi yang jadwalnya bareng kerja, berangkat bareng, kalau ada apa-apa ya alhamdulillah Pak, sekarang nggak kayak dulu, sekarang udah pada mau diingetin untuk kita saling berdoa bersama, waspada segala macam. Nah itu bagus. Terus PR-nya apa? PR-nya Pak, ini kalau ada pasien yang Firman ini tiba-tiba habis dari situ, entah ini nganter apa atau mungkin ganti infus atau apa, Firman melihat sesuatu hal yang aneh dan Firman mengingatkan, ini yang ada malah Firman ini dimarahi sama yang jaga Pak. Padahal saya ngingetin cuma berdoa ya Bu biar Bapak selamat. Kadang-kadang saya ini kan keceplosan ya Pak, apa yang saya sudah lihat. Ada yang nggak terima. Tapi saya nggak mau meninggalkan itu. Bapak tahu sendiri kalau saya ini nggak ngatasi atau saya ini nggak ada di situ, justru malah Firman sendiri yang kena. Yang ada Firman, gimana caranya Firman hanya berdiri di situ. Entah ini Firman mau ngapain, pokoknya Firman berdiri di situ. Nah kadang ada pasiennya, Mas ngapain ya di situ? Ada yang kayak gitu juga kan Pak. Mau nggak mau Firman pindah. Firman berdiri di depan pintu ruangan itu. Orang yang udah tahu Firman bakal ngertiin, oh ada sesuatu nih. Nah yang nggak ngerti atau mungkin keluarga dari si pasien, kan dia risih Pak Firman berdiri di situ. Ini lagi ngapain Mas ini? Itu Pak. Ya intinya kamu sudah ada keniatan itu. Iya Pak. Yang Firman alami seperti itu Pak. Nggak ramah sama pasien, nanti dikira gimana? Firman pasti ditegur. Ya, ramah sama pasien akhirnya kenal. Terus tiba-tiba berapa hari kemudian pasien ini ada apa-apa, nanti malah Firman nakut-nakutin dikiranya. Ya itulah kalau pasien seperti itu Pak. Itu ada beberapa sih Pak. Ya mudah-mudahan ke depan Firman bisa menyampaikan dengan ya Firman dipercaya gitu ya Pak, omongan Firman ini. Ya, yang penting niat kamu tulus. Bapak nggak pengen kamu itu akhirnya malah justru tidak menolong orang. Singkat cerita, pada suatu ketika ya, ini tiba-tiba Firman mendapatkan tugas. Jadi ada yang memberitahu Firman kan, Firman ini ada pasien kritis langsung ke IGD. Firman langsung ke IGD ya. Ini dikasih tahu dapat tugas seperti itu dan ada beberapa perawat langsung ke IGD. Ternyata Firman ini justru malah melihat orang yang tak asing. Heni, Firman, kamu di sini? Ternyata Heni itu, ya, ini sahabatnya Firman waktu zaman kuliah. Disitulah Firman pun tanya, ini pasien siapa Hen?
Ada beberapa yang udah masuk gitu kan ya. Ini Firman bingung. Karena saat itu Henny ini panik. Henny bener-bener panik. Ini siapa ini? Yang sakit siapa ini? Anakku Firman, anakku. Anakmu? Ya udah sebentar ya. Saya ikutin dokter dulu. Nah, Firman pun masuk. Ternyata masih balita. Tak lama kemudian ya kan, putrinya Henny, kita sebut saja namanya Tasya. Wajahnya Firman, ini kayak ada sesuatu hal yang gak beres. Ini kok aneh ya? Sahabatnya si Firman, gitu ya. Ini sampai ngode ke Firman. Apa? Setan-setan gitu. Ini sampai Firman ini diledek. Udah itu langsung ditatain, nanti dimarahin sama Pak Dokter. Nanti dimarahin sama dokter. Udah ya, buru-buru. Beresin. Ini temannya ngasih tahu seperti itu. Akan tetapi Firman di sini kayak ada sesuatu hal yang aneh terhadap bayinya si Henny. Jadi masih balita. Firman ini langsung nyamperin si Henny. Henny pun mempertanyakan gimana Firman, kondisinya Firman. Nah ini memang dokter mengatakan tadi ya kan, udah ngomong sama kamu belum? Oh ya udah sebentar lagi dokter akan menjelasin. Yang jelas pasti opnam lah. Kita biar tahu ini nanti gimana baiknya. Mudah-mudahan aman. Tapi kenapa muka kamu seperti itu? Kayak tegang. Enggak. Ya mudah-mudahan lekas sembuh. Itu doa kita kan ya. Doa bersama, aku sebagai sahabat kamu. Ya mendoakan. Nah, singkat cerita ya kan, setelah udah dapat kamar segala macam ya kan. Ini sore harinya Firman ini nemuin si Henny. Firman tanya ke Henny kan. Henny, ya kamu sendirian? Ya tadi bapak ibuku udah kesini kok. Tapi langsung pulang ada urusan. Suami kamu mana? Kita udah lama nggak ketemu. Tiba-tiba kamu udah punya anak kayak gini kan, saya kaget. Suami kamu mana kok nggak datang ke sini atau gimana gitu? Ya semua ini gara-gara kamu. Tiba-tiba Henny mengatakan hal seperti itu. Ada apa ini? Hen, sudahlah. Kita ini sudah saling dewasa. Sudahlah yang sudah-sudah. Kita ini sahabat. Jangan sampai kita ini yang seperti ini. Aku kacau gara-gara kamu. Ini anakku. Dia ini lahir tanpa bapak. Maksudnya Hen? Bingung kan? Lahir tanpa bapak maksudnya? Jadi ya Henny itu ini putrinya lahir akibat pergaulan bebas. Dan pada saat itu maaf ya, di sini lebih dari satu laki-laki yang Henny kencani. Dan semua laki-laki itu pada kabur, nggak mau ada yang bertanggung jawab. Semenjak itu Henny depresi. Akan tetapi Henny ini benar-benar sayang terhadap bayinya. Sahabat-sahabatnya ini mengatakan, Hen, rawat, udah nggak apa-apa. Pada saat itu seperti itu. Jadi Henny ini punya bayi tapi tidak punya suami. Ini kenapa kok Henny menyalahkan Firman? Jadi ada sedikit cerita nih mengenai alasan kenapa kok Henny ini menyalahkan si Firman. Jadi dulu Henny ini naksir Firman. Akan tetapi Firman ini menganggapnya adalah sahabat biasa, tak lebih dari itu. Gitu. Saat mereka kuliah, ini ada 5 anak nih. Mereka ini bersahabat. Gitu. Termasuk ada Henny juga di situ, ada Firman juga di situ. Dan ada 2 orang cewek lainnya. Gitu ya. Nah, Henny berkali-kali ini ngasih kode ke Firman. Tapi lagi-lagi Firman ini kayak nggak peka atau gimana. Yang jelas Firman ini ya orang nggak cinta. Firman menganggapnya kayak sahabat. Ini perhatian sahabat lah, nggak terlalu gimana-gimana. Sampai Henny kadang-kadang kesel sendiri atau apa sendiri gitu kan. Akhirnya sahabat-sahabat ini mengatakan, Firman, coba kamu tanya, Henny kenapa menjadi sekarang beda? Tanyakanlah. Itu sahabat-sahabatnya mengatakan seperti itu. Nah Firman ngerasa, lah masa iya salahnya aku? Sekarang Henny jadi pendiam atau apa segala macam, masa iya ini salahnya aku? Firman disalahkan sahabat-sahabatnya.
Firman bermimpi, gitu. Firman bermimpi, ya kan? Ini harus menyelesaikan sebuah masalah, tapi masalah apa? Cobalah aku tanya Henny, karena di mimpinya ini ada Henny. Tanyalah sama Henny. Dan Henny pun mengatakan, aku bingung, kamu gak peka sama aku. Emang kamu gak ngerasa, kamu gak peka? Aku sering sekali loh bantuin kamu ketika kamu ini ngalamin apa atau apa-apa. Kamu butuh bantuan apa? Kamu gak ngerasa? Pada saat itu Firman bingung. Loh, aku pikir ini ikhlas, sebuah tali persaudaraan, pertemanan gitu kan. Ternyata ada rasa. Gitu. Nah, Firman ini menolak. Ini kita gak bisa nih, kita pacaran kayak gini. Gak mungkin. Aku udah nganggep kamu ini udah lebih dari pacar loh malah. Kita ini sahabat yang bahkan kayak bak saudara kita ini. Gak mungkin, Hen. Jangan gila kamu, nanti malah kalau kita pacaran terus musuhan. Yang ada pertemanan kita semua ini kena dampaknya. Kita nanti pasti gimana-gimana, kita pecah, Hen. Masalah jodoh nantilah. Kita ini kan masih senang-senang kuliah dan kita ini fokus belajar gitu kan. Aku maafin, aku gak ada kepikiran ke situ. Firman ini menolak Henny. Padahal Henny itu ya, ini sudah berjuang penuh untuk si Firman. Tapi ternyata Firman ini mengabaikan cinta dari Henny. Pada saat itu Henny keselnya lagi. Firman bilang seperti itu, dia bilangnya mau fokus kuliah, terus kita sahabatan saja. Firman juga gak memikirkan siapapun. Henny keselnya, Henny mendengar. Jadi yang namanya perempuan gitu ya kan. Henny itu ada salah satu teman, tapi Henny ini gak cocok. Menurut Henny itu nyebelin, anak itu nyebelin. Sebut saja namanya Dian. Akan tetapi Henny kaget. Kaget sama si Firman. Nolak cintanya Henny, malah Firman ini sering deket sama si Dian. Gara-gara memang Dian dan Firman ini ya, ini sering ngerjain tugas bareng satu fakultas gitu. Ini yang menjadikan Henny sebel. Oh, jadi kayak gini ya. Nah, sering mergoi. Henny mendengar kabar-kabar dari teman-teman kalau si Firman udah jadian. Firman berusaha untuk menjelaskan ke Henny, akan tetapi Henny ini tidak percaya. Aku nggak pacaran sama si Dian. Aku bener, ya karena aku ada sesuatu hal yang aku harus sampaikan ke Dian. Udah, cukup, aku tahu. Cukup. Ternyata kamu lebih memilih dia. Ya. Yang menurut aku ngeselin, ternyata kamu lebih pilih dia, dan aku yang berjuang untuk kamu, ya kamu abaikan. Disitulah ya kerenggangan yang tadinya sahabat CS banget, ini menjadikan kerenggangan. Ternyata efeknya sangat mengerikan. Mengerikannya apa? Henny sempat bahkan mau bunuh diri. Henny ini depresi. Dia nggak mau berangkat kuliah dan dia ini jadi liar. Tidak melanjutkan kuliahnya. Seolah-olah ini adalah kesalahan Firman. Padahal si Firman ini nggak ada hubungan apa-apa sama si Dian. Ini hanya karena saat itu Henny tidak mendengarkan penjelasan Firman. Dan bagi Firman percuma juga, nanti malah yang ada diketawain. Karena apa? Firman mendapatkan mimpi jika Dian ini akan dalam bahaya. Itu kenapa akhirnya Firman ini intens mengingatkan si Dian. Karena bagi Firman, Dian juga baik ke Firman gitu. Nah, saat itu Firman ini dimimpikan terus. Ini sahabatmu akan ada bahaya, ini nanti sahabatmu seperti ini. Ini yang menjadikan Firman ini ngasih tahu ke Dian terus. Perhatian ke Dian ketika Dian sakit atau apa. Firman intens banget. Ini yang menjadikan Henny depresi. Dia ini jadi pergaulannya bebas. Bahkan justru malah dia ini ketemu sama teman-teman yang lain yang lebih liar. Kacau, Henny gak pernah pulang. Apalagi Henny ini orang kaya. Bapaknya Henny sibuk, ya. Ibunya Henny juga sama sibuk. Semua pembisnis, udah kacau. Firman pun menanyakan, ini kok bisa seperti ini? Saat itu kalau nggak ada orang tuaku, aku mungkin udah bunuh diri juga. Aku nggak ngerti harus gimana. Semenjak saat itu semangatku udah hilang. Aku nggak pengen ketemu sama teman-teman. Ya semua ini gara-gara kamu. Aku akhirnya ikut terjerumus pergaulan yang sangat bebas sekali. Ya, dan aku saat itu kaget ketika aku ini hamil. Dan semua hilang di situ.
Hanya beberapa temanku yang menguatkan aku. Aku sampai nggak pernah pulang takut. Karena aku nggak sadar ternyata aku udah jauh banget. Pada saat Henny ini mau menggugurkan, entah ini memang jodohnya Henny, bayi ini harus dirawat gitu ya. Henny ini selalu gagal dan justru malah banyak saran ya agar Henny tidak menggugurkan. Ada juga temen yang ngomong, Hen, mending dirawatin kalau kamu nggak mau buat Mbak Hen. Ada yang ngomong seperti itu sahabat-sahabatnya. Nah Henny ini karena takut sama orang tuanya, Henny nggak pernah pulang. Teman-temannya udah dikontak, nggak usah sama orang tuaku. Nanti malah jadi kacau. Akan tetapi ternyata ya ini orang tua Henny setelah mendengar penjelasan dari sahabat-sahabatnya ini, akhirnya orang tua ini walaupun shock ya tetap menerima. Karena rindu anaknya gitu kan ya. Ini tidak memarahi. Cuma orang tuanya ngasih tahu, tolong udah tinggalkan dunia-dunia yang kamu seperti itu, tapi pulang nak. Rawat bayi itu nggak apa-apa, bapak ibu. Ya kan? Disitulah akhirnya ini mikir, ya udahlah. Ya, aku juga nggak pengen anak ini jadi korban, bayi ini jadi korban, terlantar atau apa, karena bayinya lucu. Ini rawat, hiduplah dengan orang tuanya ini memperbaiki hidup. Bayi tersebut lahir sehat. Ada saudaranya Henny, kita sebut saja namanya Mbak Saroh. Gitu. Mbak Saroh ini saudara dari ibunya Henny. Mbak Saroh menikah sudah lama nggak punya anak. Pernah mengatakan kepada Henny, Hen, itu bayinya buat Mbak aja, Hen, daripada kamu di sini kena gosip atau apa segala macem. Henny, karena udah deket banget, apalagi dia seorang ibu gitu ya. Ini nggak mau, nggak memperbolehkan. Nah, semenjak itu Mbak Saroh akhirnya benci sama si Henny. Karena apa? Mbak Saroh udah ngerasa, aku udah sering ngasih macem-macem kok, mainan, terus baju lah atau apa, terus aku datang ke situ ngasih sesuatu hal, berharap si bayinya Henny ini, si Tasya ini nanti diberikan ke Mbak Saroh, tapi ternyata ini enggak. Orang tuanya bilang, udah, kamu harus tanggung jawab. Bapak ibu nggak apa-apa ya, tapi kamu harus tanggung jawab. Semenjak itu ya, ini bayinya Henny sering sakit-sakitan. Dan Mbak Saroh sama keluarganya ini malah justru pindah. Gitu. Dia ngerasa kayak, oh kayak gini ya, dulu keluarga kamu butuh apa-apa aku langsung, tapi ini sekarang aku minta kayak gini aja, minta ditolong. Dan Mbak Saroh juga sempat ngomong, siapa tahu buat pancingan gitu kan ya, nanti kalau aku udah punya anak lagi, diminta ini lagi nggak apa-apa. Tapi memang ini nggak boleh, karena ini memang bener-bener sayang sama bayi itu. Walaupun ini Henny nggak ngerti, ini kok bisa aku seperti ini sejauh ini liarnya, tapi ini pengen menebus dengan bentuk tanggung jawab, dia merawat. Semenjak itu keluarganya Mbak Saroh, suaminya Mbak Saroh, begitu juga dengan saudara-saudaranya dari suaminya, ini kayak benci Henny. Pindahlah. Nah setelah itu sering sakit-sakitan. Tasya sering sakit-sakitan, sakitnya ya nggak wajar. Yang paling parah ini kalau sakit kejang, bola matanya yang hitam ini tiba-tiba hilang, memutih semua. Ini sempat kaget. Keluarga ini juga kaget, bapak ibu ini, lah kok bisa ini? Dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, dibawa kemana. Nah ini akhirnya dirawat di rumah sakit itu. Ketemulah sama si Firman. Ini menceritakan hal itu yang dirasakan Firman. Aku tadi melihat yang seperti itu juga, tapi tidak diucapkan ke Henny. Aku tadi melihat pada saat ditangani, aku sempat melihat bayinya Henny ditangani dokter, melihat bola mata yang hitam ini ya, ini tiba-tiba hilang. Padahal posisi mata terbuka dan kejang terus. Kejangnya ini nggak seperti biasanya. Nah, bagaimana keselanjutannya? Ya, ini saksikan di part 2-nya, karena di part 2 ini penentuan akhir dari sebuah cerita ini gitu. Ini endingnya bagaimana? Ada di part 2. Jadi kalian harus nonton part 2, ngikutin terus gitu. Ini karena panjang jadi saya bagi 2. Kalau dilontrongin gitu, yang ada nanti malah nggak tayang lagi nih gitu. Kita meriang lagi nih gitu. Jadi saya harus save tenaga saya agar tetap fit dan bisa berjumpa kalian terus gitu ya. Ini ada pengumuman ya, spesial sekali nih pengumumannya gitu. Kalian pengen kan ketemu saya terus ya kan, bisa terhibur terus,
niat hati pengennya seperti itu. Saya juga, Mas Lutfi juga, semua tim pengennya bisa menyuguhkan tayangan-tayangan terbaru. Nah tenang, jadi saya kan punya channel namanya Raw Stories, monggo ini dia. Nah ini dia channel saya Raw Stories. Di situ Raw Stories ini membawakan kisah misteri juga. Akan tetapi ini formatnya beda sama Rian Agus Widodo. Formatnya gimana nih Mas? Formatnya ini saya bakal mengajak kalian semua nostalgia di zaman-zaman dulu. Sebelum ada YouTube, gimana sih orang dengerin cerita horor gitu kan? Pasti seru kan? Ini permintaan DM masuk, Mas. Ayolah Mas bikin sesuatu apa yang beda dengan yang lain. Nah ini. Dengan format saya akan membawa kalian nostalgia tapi tetap dengan cerita-cerita misteri itu di tayangan Raw Stories. Untuk tayang jam berapa? Monggo silakan kalian mampir ke channel Raw Stories. Oke, itu tadi ya part 1 sangat menegangkan dan bagaimana keselanjutannya. Kan penasaran kan pasti ini gimana akhirnya? Ini gimana? Ini si Firman ini gimana gitu kan ini. Nah, nasib anaknya ini gimana? Penasaran kan? Adanya di part 2 besok. Saya mau ucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Karena ini ceritanya panjang. Jadi pada saat tadi ngapalin kita sempet yang bentar ya tunggu saya belum hafal banget gitu kan. Ini lika-likunya sangat wow sekali. Banyak edukasi di sini ya. Saya mau ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang punya pengalaman horor misteri atau apa. Mau dibacakan dengan yang bagaimana, pengen ditayangin di Raw Stories apa di sini, monggo silahkan. Gitu. Loh, kalau yang Raw Stories gimana? Nah, makanya kalian harus mampir di Raw Stories gitu. Karena ini lagi perdana, lagi anget-angetnya. Kalian pengen denger kan suara saya dengan versi yang beda? Assalamualaikum. Nah, penasaran saya kasih bocoran dikit ya. Ini ada saya yang beda nih di situ. Kalian bisa mampir ke situ. Cara ngirim ceritanya, dikirim per paragraf atau per kalimat, jangan lupa dikasih jeda. Ya. Nama yang mau disamarkan jelas, paragraf bawahnya, kronologinya seperti apa, penampakan hantunya seperti apa, penyelesaian seperti apa. Jelas ini seperti ini. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @yodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336 bilangnya 4 kali. Saya ulang 085870433336 bilangnya 4 kali. Jangan lupa lo ya, dikasih nama dan nama kota ya. Jangan dikasih nomor sendal, bingung saya nanti ya. Oke. Ini tujuannya nanti ketika kalian masuk, ini saya langsung save. Ketika ketumpuk sama WhatsApp yang lain, minimal saya sudah nge-save agar kita ini bisa tahu, oh ya ini dimasukin ke grup ini dimasukin ke grup yang sekian. Ini nanti kalau ada tayangan dari Rian Agus Widodo, ini kalian langsung mendapatkan notifikasinya. Gitu ya. Dan informasi mengenai Rian Agus Widodo, mulai dari merchandise nantinya, mulai dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan gitu. Nah, buat teman-teman yang kemarin tanya ya, ini jadi pengumuman saya taruh di paling belakang semua ini. Mas, media sosialnya mana sih Mas yang namanya Rian Agus Widodo ternyata banyak di TikTok gitu kan. Nah, ini di TikTok saya menggunakan yang ini. Monggo silakan kalian follow. Di TikTok saya ini juga banyak informasi mengenai saya di balik layar. Tak hanya itu, ini Facebooknya juga. Nah, ini Facebook saya. Monggo silakan. Kalian bisa ngobrol di Facebook sama saya juga. Caranya gampang sekali ya. Tinggal berteman saja cukup sudah. Gitu ya. Tinggal mengikuti saja. Oke. Kalian tahu aktivitas saya selain saya ini cerita tentang horor seperti ini di depan kalian. Ini prosesnya gimana sih? Gitu. Karena nanti saya bakalan ngasih behind the scene kejadian-kejadian di balik layar. Saya ngantuk, Mas Lutfi ngantuk gitu. Saya bakal kasih tahu di situ. Ada lagi nih satu lagi Instagram. Tempat kalian bisa ngirim cerita di Instagram saya. Oke, monggo silakan di follow. Nanti saya langsung follow back. Saya nggak pelit, langsung follow back. Gitu. Orang bukan artis ini kok, sama saja Mas Lutfi. Sama aja kita ini, ya. Kalian adalah saudara saya. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Yo, saya mohon supportnya, dukungannya terus. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur sehat selalu. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Sky, mereka ada di antara part 2 di antara kita.